Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau bawain tentang weekly one shot one kill. Jadi udah lama nih nggak bawain weekly one shot one kill dan karena banyak yang request di Instagram dan di Telegram juga, Bang, dilanjutin Bang konten weekly one shot one kill-nya. Oke, jadi kebetulan nih karena kemarin juga habis take profit, jadi saya langsung record aja mumpung masih fresh, jadi nggak kelupaan gitu ya. Nah, jadi untuk weekly one shot one kill kali ini saya gabung aja semua dari trade yang terjadi dari awal September sampai 14 September. Di bulan September ini so far saya dapat 3 trade dan ini hasilnya dua kali win, satu kali loss, walaupun tetap hasil akhirnya tetap profit 260 pips dengan RR-nya 4,38 R gitu ya. Jadi ini hasil weekly one shot one kill di bulan September, teman-teman. Itu ya. Jadi kita langsung breakdown aja gimana caranya saya bisa dapat tiga setup ini di bulan September. Tapi sebelumnya thank you buat semuanya yang udah join member Traktir Kopi. Terima kasih buat supportnya, terima kasih buat dukungannya, buat doa-doanya, terima kasih. Semoga konten saya masih bisa terus membantu dan bermanfaat buat membantu teman-teman semua menjadi trader yang mandiri dan konsisten ya teman-teman ya. Dan kita ketemu lagi di Zoom berikutnya. Nanti saya info ya. Dan juga buat teman-teman semua yang udah subscribe juga. Thank you so much buat support, dukungan, dan doa-doanya. Saya juga mendoakan yang terbaik. Biar yang terbaik untuk hidup kalian semua. Oke? Jadi kita langsung masuk aja. Nah ini trade pertama di bulan September. Jadi saya dapat 190 pips dengan RR-nya di sini 2,38 R. Nanti kita breakdown ya gimana caranya bisa dapat trade ini. Yang kedua, itu losing trade-nya minus 80 pips di sini kita lihat ya, dia kena stop loss, kemudian dia terbang untuk hit take profit-nya di 25.30 gitu ya. Jadi ini lagi ya mungkin bisa dibilang lagi apes lah gitu. It's okay, it's part of the game lah. Oke. Nah, ini trade ketiga yang lagi fresh banget ya. Jadi habis take profit juga. Ini dapat 150 pips, tapi RR-nya cakep ya. RR itu dapat 3 R gitu. Jadi lumayan buat cover loss kemarin. Jadi ini 3 trade di weekly one shot one kill di bulan September. Jadi kita langsung masuk aja, kita breakdown satu-satu gimana cara entry-nya. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat lagi sekali lagi, mungkin buat teman-teman yang baru join di weekly one shot one kill ya, atau juga buat teman-teman yang udah lama nonton playlistnya dan nanya weekly profile itu gimana sih Bang maksudnya. Nah, jadi ini adalah weekly profile untuk weekly one shot one kill. Ini adalah weekly profile yang saya mau. Kalau misalkan di minggu itu tidak terjadi profile seperti ini ya saya skip ya, saya nggak maksa untuk trade gitu. Jadi secara spesifik ini yang saya mau cari di profile weekly one shot one kill. Nah, untuk weekly profile di ICT itu dikelompokkan hanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi Jumat itu tidak masuk ke dalam weekly profile karena Jumat itu punya apa namanya? Punya rules-nya sendiri ya, punya profile sendiri gitu, di mana itu disebut ICT sebagai Thank God It's Friday. Nah, kalau untuk weekly one shot one kill ya, saya pribadi ini yang mau saya lihat terjadi di weekly-nya. Jadi yang pertama kita bisa lihat bahwa ada kalau setelah kita mengetahui di mana weekly bias itu adalah bullish ya. Jadi contohnya kayak misalnya gold di minggu ini itu kan jelas banget ya weekly biasnya bullish. Jadi kalau weekly biasnya bullish biasa konfirmasi pertama yang kita melihat adanya gerakan Judah swing dari weekly open, sini weekly open ya, dia turun ke bawah ya, membuat retail berpikir bahwa gold akan terus turun dan menjebak para trader. Kemudian ketika dia lagi turun, dia masuk ke sebuah higher time frame PD array gitu ya. Dan ini adalah gerakan Judas swing-nya. Judas swing itu berakhir pada sebuah higher time frame PD array. Dan untuk daily profile-nya di hari Senin itu kita mau ngelihat bahwa harga itu bergerak dalam konsolidasi ya, dalam range yang kecil. Jadi kalau Senin itu dia bergerak dalam range yang konsolidasi, nah itu udah jadi satu konfirmasi yang cocok ya, sebagai weekly one shot one kill untuk bisa kita berharap hari Selasa dan hari Rabu di mana profilnya Selasa dan Rabu itu apa? Yaitu profil untuk melakukan
manipulasi, di mana 70% probability terjadi high atau low of the week, itu terjadinya di Selasa dan Rabu. Jadi Seninnya diakumulasi, ya, lalu antara hari Selasa dan hari Rabu dia melakukan manipulasi. Contohnya lebih bagus lagi kalau misalkan ketika Selasa dia melakukan manipulasi, dia masuk ke sebuah higher time frame PD array, kemudian dia reject dengan strong displacement candle. Wah, itu cakep banget. Nah, itu udah jadi entry modul kita ya. Ini kan udah entry modul kita banget nih. Jadi Selasanya ngelakuin manipulasi, masuk ke sebuah higher time frame PD array, kemudian ada rejection displacement candle, terjadi shift in market structure, sisanya kita tinggal entry aja ya. Kita bisa pakai optimal trade entry, pakai fair value gap, breaker block, order block, bebas ya gitu ya. Jadi untuk entry mah simple. Nah, yang penting itu adalah exitnya teman-teman. Jadi sesuai dengan weekly profile, Kamis itu kalau di hari Kamis dia udah ngelakuin sweep liquidity di previous daily high seperti ini cenderung Kamis ini profilnya dia akan melakukan retracement ya. Nah, ini sering nih saya temuin buat teman-teman yang belajar weekly one shot, one kill. Entry-nya udah bagus nih. Wah, Selasa dapetnya cakep, Rabu dapetnya cakep. Begitu Kamis, ya, gak di tag partial, didiemin aja, dipikir akan terus melanjutkan continuation. Tiba-tiba Kamis dia retrace ya, dan seringkali Kamis tuh retrace, apalagi kalau diiringi dengan dengan news-news yang besar, red news, tuh dia retrace-nya bisa sampai cukup dalam, dan akhirnya cuma hit break even point. Jadi dia bisa retrace sampai masuk ke area entry kita di awal. Nah, itu akhirnya. Jadi memang penting ya, sekali lagi saya tekankan untuk pemain weekly one shot one kill, hari Kamis itu hati-hati kalau dia udah nge-sweep previous daily high-nya. Seringkali dia melakukan retracement, dan sebaiknya jadi paling bagus itu kalau buat baru-baru belajar ya tag partial aja dulu di hari Kamis gitu sebelum New York Kill Zone. Nanti bisa di set BP dan sisain note kecil aja buat dia running gitu. Jadi at least kita merasakan dulu wave-nya nih, merasakan gelombang gerakannya. Karena kan market itu kan gerakannya kan gak lurus teman-teman ya. Dia bergerak naik turun. Jadi biar merasakan dulu gitu. Gelombang weekly one shot one kill, nanti lama-lama terbiasa gitu ya. Bisa dimulai dengan lot-lot kecil dulu, atau ya coba di demo dulu atau di backtest dulu lebih bagus lagi ya. Jadi itu akan mempertajam intuisi teman-teman ketika nanti mau entry menggunakan weekly one shot one kill. Oke, jadi ini weekly profile-nya. Semoga weekly profile ini bisa membantu teman-teman yang bertanya kemarin, Bang, weekly profile Bang gitu ya. Jadi ini weekly profile yang kita mau cari di dalam weekly one shot one kill. Kalau Senin tidak akumulasi, Selasa dan Rabu tidak ada manipulasi, ya udah kita nggak entry, kita nggak anggap bahwa di minggu itu bisa terbentuk weekly one shot one kill dengan weekly profile yang kita mau. Jadi skip aja, move on ke next trade selanjutnya. Oke? Nah, ini jadi training rules-nya. Jadi weekly one shot one kill itu adalah mencoba memproyeksi expansion candle weekly. Jadi kita perlu tahu dulu daily bias atau weekly biasnya atau higher time frame biasnya. Jadi ini juga menjawab teman-teman yang bilang, Bang, entry di ICT ini berarti harus counter trend ya, harus nunggu reversal ya. Enggak ya teman-teman. Justru entry terbaik atau setup terbaik itu adalah setup yang follow the trend ya. Jadi kita sebagai smart money trader, kita itu kan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan para smart money di dalam chart. Nah, jadi kita mengikuti aja. Smart money mau nge-buy ya kita ikut nge-buy. Smart money mau nge-sell ya kita ikut nge-sell. Jadi memang setup terbaik itu adalah ketika kita mengikuti higher time frame biasnya. Jadi kita itu strategi yang follow the trend ya, bukan counter trend. Oke? Nah, setelah mengetahui weekly bias, kita bisa menggunakan time frame H1 ya teman-teman. Jadi bisa fokus di time frame H1 aja, seperti contoh-contoh tadi di slide-slide sebelumnya, itu fokus menggunakan time frame H1 untuk nanti mencari sweep liquidity di hari Selasa dan Rabu, ya kan? Lalu menunggu terjadi market structure shift gitu ya. Lalu entry juga sama, boleh menggunakan time frame H1 juga gitu ya. Bang, boleh time frame lebih kecil nggak? Ya boleh-boleh aja. Kalau pertanyaannya cuma boleh nggak boleh, apa yang nggak boleh? Ya boleh-boleh aja gitu. Masalahnya udah ngerti belum? Kalau udah pakem, udah fasih, udah ngerti banget ya, jangankan M1, M5 gitu, M1 mau bahkan mau ke time frame apa 30 second juga silakan ya, kalau udah ngerti mah asik aja gitu. Tapi buat yang baru belajar, yang buat baru apalagi baru nontonnya itu di konten ini, waduh tuh harus hati-hati ya. Jadi stick the rules ya.
kita harus taat dulu sama aturannya. Modifikasi itu bisa dilakukan kalau yang basicnya itu udah lancar dulu gitu ya. Basicnya belum lancar, udah mau modif sana, modif sini gitu ya. Yang ada bukannya jadi bagus, mana berantakan amburadul. Jadi pastikan teman-teman ikutin dulu training rules dasarnya, fundamental dasarnya. Saran saya adalah dari weekly bisa ke H1 dulu. Oke? Lalu ini ya, entry di high probability PD ray yang selaras dengan OTE. Apa itu high probability PD ray? Yaitu adalah PD ray yang eh, bertumpuk ya. Jadi misalkan ada 2-3 PD ray yang ada di satu area. Nah, itu cakep tuh. Itu pertemuan antara 2-3 PD ray dalam satu area yang sama. Itu yang kita sebut sebagai high probability PD ray. Oke. Dan exit bisa di previous daily low, daily high, atau di drawn liquidity terdekat, atau juga menggunakan standar deviasi. Oke, next kita lanjut. Jadi yang pertama kita lakukan, kita mencoba mencari higher time frame biasnya. Nah, ini paling mudah ya sebenarnya. Gold ini di minggu ini simple banget ya. Kelihatan banget biasnya, walaupun nggak setiap hari, nggak setiap minggu kita bisa tahu bias gold dengan jelas. Tapi minggu ini buat saya agak cukup jelas karena dia ya jelas gitu ya. Coba teman-teman coba deh. Sebelum saya tambahin lipstick nih teman-teman, coba tuh tebak. Kira-kira kelihat begini, kelihatan nggak apa yang terjadi di market? Ayo. Nah, ini saya pakai lipstick ya. Nah, ini kan ya jelas banget di sini ada weekly fair value gap ya. Dan di sini kita lihat dia coba untuk turun masuk ke weekly fair value gap-nya walaupun di sini terbentuk relatively equal low ya. Tapi kan kita lihat dong apa yang dilakukan oleh candle ini ya. Jadi si candle ini kan dia nge-sweep previous weekly low-nya. Jadi setelah kita melihat bahwa ada candle yang ini ya candle yang ini untuk nge-sweep previous weekly low-nya, maka kita tahu bahwa disitulah bias menjadi jelas. Biasanya candle ketiga biasnya adalah bullish gitu. Jadi eh, sekali lagi ya bukan di counter trend. Karena di dalam tren yang lagi bullish ketika terjadi sweep liquidity di previous weekly low, sekali lagi saya ulang ya, di dalam tren yang lagi bullish terjadi sweep liquidity di sebuah outflow, itulah yang disebut sebagai high probability setup karena kita tahu kenaikannya akan sangat masif ya. Ini akan jadi bahan bakar pendukung ya ketika dia ngambil liquidity di area bawah ini akan jadi bahan bakar pendukung untuk dia naik ke atas dengan kencang. Nah, ketika saya ngelihat ini nih ya terjadi previous weekly low-nya, berarti fair value gap ini menjadi breakaway gap, maka kita tahu nih dari narasi ini kita bisa lihat bahwa akan ada kenaikan cukup masif karena weekly fair value gap-nya berubah menjadi breakaway gap. Langsung jadi mata saya tertuju di sini nih. Itulah kenapa alasan dua trade tiga trade mana ya? Tiga trade itu ya enggak ya dua trade ya. Trade kedua yang loss dan trade ketiga itu saya selalu incer 25-30 angka dari mana ya itu angka ini. Ya, jadi ketika saya ngelihat ini nge-sweep, saya tahu next draw liquidity-nya pasti di sini. Jadi ini adalah area target saya untuk setup. Jadi saya buang itu tombol sell di kepala saya. Saya fokus buy dengan target draw liquidity di high weekly sini gitu ya. Jadi clear ya. Jadi buat yang kemarin bingung dengan bias gold ya. Apalagi yang bilang kalau gold bearish ya, yang hold forever gitu ya. Waduh, itu cobalah teman-teman ya, di kotak-katik lah itu time frame gede ya. Jangan M1, M5, M1, M5, M1, M5, M1, M5 lalu merasa mengerti bias market. Apa biasnya dari M1, M5? Coba dicek weekly, monthly ya, dicek tuh semesterly ya. Jadi biar tahu gitu secara gambaran jangka besar, helikopter view-nya itu dia tuh liquidity itu mau kemana, drawn liquidity yang dituju kemana, dan order flow market itu apa gitu ya. Jadi dicek lah itu time frame besar ya. Jadi buat yang masih main time frame kecil, nggak pernah ngecek weekly apalagi monthly, ya saya cuma bisa kasih satu saran lah ya. Tobatlah ya, semoga segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya. Ceklah itu weekly dan monthly biar mengerti apa yang terjadi dengan order flow di higher time frame-nya. Oke, dan ini juga di daily. Daily juga jelas begini, teman-teman, ya ampun gitu ya. Daily-nya itu jelas banget ya. Jadi kayak kemarin saya agak-agak
gimana gitu ya, nanya-nanya Instagram, bang, bang, sell di mana gitu, aduh gitu ya, gregetan teman-teman ya. Ini daily-nya juga jelas begini ya. Kita lihat di sini ada daily fair value gap. Kita lihat bahwa di sini dua bearish candle yang di break ini menjadi order block ya. Jadi di sini kita lihat nih order blocknya yang bisa kita tandain full di sini. Tapi saya cukup tandain di sini aja biar nggak terlalu berantakan. Chartnya nggak penuh gitu maksudnya, lukisannya. Ini ada daily order block, di sini ada daily fair value gap ya. Jadi ada overlap 2 PD array plus ditambah lagi apa di sini area sini ada apa juga weekly fair value gap teman-teman. Jadi bayangin aja itu ada 3 PD array dari 2 time frame yang numpuk di satu titik begitu ya. Oke, lalu kita lihat dong. Kan saya udah sering bilang ya, bagaimana dengan melihat bagaimana algoritma memperlakukan sebuah fair value gap, itu bisa memberikan kita narasi dan konteks ya. Kira-kira algoritma itu akan kemana? Ini kita lihat nih, bagaimana tiap kali dia masuk ke daily fair value gap ini, respect kan, tidak ada satupun ya closing candle yang mampu melebihi konsekuen encroachment. Semua hanya wick ya, wick itu kan kerjanya do damage. Tapi kan the body tell the story. Jadi kita bisa tahu nih story-nya, gambaran besarnya apa nih. Bahwa memang dia tidak ada keinginan untuk turun ke bawah dan masih ingin melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Jadi jelas ya, makanya saya buang tombol buy. Kok buang? Salah, salah. Buang tombol sell gitu, buang tombol sell dan hanya fokus pada tombol buy. Apalagi ya yang nanya-nanya dealing range ya, semudah ini ya, ini swing low yang ngedorong harga ke atas. Kita tinggal ukur aja dari low sini ke high sini ya. Tarik Fibo, terserah apa pakai Fibo, mau pakai Gunbox, intinya untuk mengetahui mana area diskon dan premiumnya. Jangan pernah melupakan itu teman-teman ya. Dan kita lihat di sini area equilibriumnya bertepatan dengan order block dan fair value gap ini. Dan saya sering bilang juga ya bahwa fair value gap yang paling menyeramkan adalah fair value gap yang terletak di area equilibrium seperti ini. Ini memberikan kita narasi yang amat sangat jelas nih ketika ada sebuah imbalance di area equilibrium. Dan tinggal tunggu aja gimana cara market memperlakukan fair value gap yang ada di area equilibrium ini. Kita lihat bahwa fair value gap equilibrium ini di respect itu juga memberikan kita keyakinan yang semakin kuat ya bahwa memang market itu masih strong bullish. Di sini tuh dia hanya akumulasi untuk kumpulin liquidity, kemudian manipulasinya dia nge-sweep ke bawah, oke, turtle soup, kemudian dia naik ke atas sebagai bentuk distribusi. Jadi jelas ya higher time frame gold itu bullish, strong bullish. Jadi saya fokus cari buy dan buy. Oke, nah ini kita lihat nih. Jadi setelah kita tahu higher time frame-nya itu adalah bullish, maka kita tinggal execute ya. Weekly one shot one kill kita. Nah ini weekly trade pertama di weekly one shot one kill, walaupun entry-nya di hari Jumat sebenarnya. Which is saya nggak rekomend sama sekali. Jadi kan kalau teman-teman lihat adalah beberapa kali walaupun jarang entry saya di hari Jumat atau di hari Senin. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman kalau mau belajar ya tadi tuh trading rules dasarnya dikuasain dulu. Jadi kalau mau modifikasi, mau ubah-ubah, ya itu nggak masalah. Ubah-ubah, modif-modif itu nggak masalah. Yang penting pondasi dasarnya udah dikuasai dulu. Kalau pondasi dasarnya udah dikuasai, mau ubah-ubah, mah suka-suka lah ya. Gitu. Dan ini juga kenapa alasan saya entry di sini. Kenapa saya berani untuk entry di hari Jumat ini. Karena kadang ada momen tertentu ya, ini balik lagi ke experience ya. Jadi ada momen tertentu di mana kalau misalnya sebuah kondisi itu udah terjadi, bisa jadi Senin, Selasa, Rabu itu continuation dari apa yang terjadi di hari Jumat seperti ini. Nah, saya nggak mau terlalu bahas ininya, tapi saya mau fokus ke sininya aja dulu nih, sebagai teman-teman yang baru belajar weekly one shot one kill. Di sini kan kita lihat dengan jelas ya sesuai dengan weekly profile yang tadi saya bagikan di awal ya. Di hari Rabu ini terjadi sweep liquidity di previous daily low-nya. Jadi low di hari Selasanya di sweep di hari Rabu, kemudian setelah di sweep dia ada displacement strong candle ke atas ya, melakukan shift in market structure. Ya kita tahu nih bahwa sudah ada perubahan struktur dari bearish ke bullish. Jadi setelahnya kita tinggal cari entry. Dan saya juga udah pernah bilang ya teman-teman ya,
buat yang mau denger lagi ya mungkin bisa dicek, saya nggak tahu lah di weekly one shot one kill atau di video mana saya nggak tahu, atau gini deh ke ini deh ke reels Instagram saya gitu, di situ ada potongan video gimana saya jelasin tentang order block yang valid ya. Jadi saya bilang kan di situ ya, di sini kan sweep, di sini sweep, oke, kemudian di break nih, kenaikan displacement candle sampai high sini. Dan saya bilang ya, sehingga ini menjadi order block yang valid kan. Oke. Dan saya bilang order block itu masih valid ketika ketika apa? Ketika high yang displacement candle yang nge-break si bearish candle yang berubah menjadi order block ini ya. Jadi maksudnya displacement candle ini ketika high ini belum di violated, belum dilanggar, maka order block ini masih valid ya teman-teman. Jadi inilah menentukan cara order block itu masih valid atau enggak. Makanya dengan alasan ini, dengan pengertian ini, saya berani entry di hari Jumat. Kenapa? Karena saya tahu order block ini masih valid selama high-nya belum di break. Oke? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke? Nah, nanti bisa ke reel Instagram saya lah kalau nggak ngerti. Nah, saya pakai order blocknya yang ini. Oke. Kenapa order blocknya yang ini? Kenapa nggak pakai yang ini? Ya pakai yang ini juga boleh. Ya. Kalau merasa ini lebar ya bisa pakai consequent encroachment ya. Saya rasa juga sama-sama aja ya dapatnya. Tapi saya secara spesifik pakai yang ini. Kenapa ini juga disebut order block teman-teman? Kenapa coba? Ayo. Pertama, ketika sudah ada terjadi smart money reversal di sini, maka semua down close candle itu berfungsi sebagai support untuk mendorong harga ke atas ya. Jangan dilupakan mitigation block. Kalau lupa nanti nonton lagi di video PD range. Satu itu. Kedua, kita lihat bahwa dua bearish candle ini ketika dia turun ke sweep, dia masuk ke daily, dia masuk ke bullish fair value gap ini, masuk ke bullish fair value gap ini, kemudian dia reject lagi dengan strong. Jadi dua bearish candle ini itu juga berubah menjadi sebuah order block. Dan kalau kita ukur dari low sini sampai high sini ya, oke, di price lag ini untuk mencari tahu mana equilibrium dan diskon, premium dan diskon ya. Jadi karena kita mau nge-buy sebagai smart money trader, kita nge-buy di area diskon teman-teman ya. Smart money trader tuh kalau nge-buy di diskon, nge-sell itu di premium. Oke. Nah, jadi setelah saya tahu nih di mana area premium dan diskonnya, dan saya tahu di sini ada PD Ray yang selaras dengan area diskon, maka ini yang saya pakai sebagai area entry. Ditambah lagi di sini juga ada fair value gap lagi. Jadi ini strong order block nih karena ada order block dengan fair value gap, dan ini juga dua PD Ray ini bertepatan di area diskon ya teman-teman ya gitu. Dan dia turun sini, betul dia masuk ke area diskon ini ya, menyentuh area 0.25, oke. Kemudian dia take off ke atas. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi trading rules itu harus simple ya, harus simple, harus mudah teman-teman. Jadi kalau dia mudah, kalau dia sederhana, dia mudah, dia tuh gampang diulang. Kalau dia terlalu kompleks, terlalu ribet, terlalu pusing, Anda tuh juga ribet sendiri gitu loh untuk bisa mengulang keberhasilan Anda. Tapi kalau sesuatu itu sederhana, maka sesuatu itu bisa dengan mudah diulang gitu. Nah, kenapa exitnya di sini? Ya ini teman-teman ya. Jadi karena ini adalah aplikasi TF, di mana teman-teman tahu sendiri lah, ini kan nggak bisa diotak-atik kalau udah running. Oke, jadi daripada konyol ya, udah running profit atau dia balik lagi ke stop loss ya. Apalagi ini bulan pertama, jadi saya perlu buffer karena kita nggak tahu market tuh very choppy ya dari mulai bulan Agustus. Saya kurang terlalu suka sih dengan market gold karena very choppy. Jadi saya nggak terlalu berani kalau lagi choppy gini. Saya nggak terlalu berani lah untuk take profit yang panjang-panjang ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kan karena ini swing low terakhir yang sweep. So jadi ini apa nih? Ayo, ini apa? Breaker. Simple ya. Ya udah, kenapa itu alasan kenapa saya take profit di sini. Lagian juga begitu saya ukur, oh sini juga masih bagus kok, RR masih 2,38 ya, pipsnya juga udah gede. Udahlah buat buffer pertama di minggu pertama, jadi saya exit di sini. Walaupun endingnya dia naik lagi ke atas. Nah, kita lihat di sini juga ada rejection ya, walaupun dia naik lagi ke atas. Nah, gitu. Jadi clear ya untuk weekly one shot one kill pertama di bulan September tentang penjelasan trading plan-nya dari mulai entry-nya dan exit-nya. Kalau stop loss mas sederhana ya. Di sini ada swing low,
ya di sini saya tempatin stop loss-nya. Jadi sederhana aja gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk weekly one shot one kill untuk trade pertama. Semoga dimengerti dan dipahami. Kalau belum nanti bisa diulang lagi videonya untuk belajar lagi ya. Nah, kita masuk ke weekly one shot one kill trade kedua saya. Ini sebenarnya continuation aja ya kan, kita lihat tadi entry, kemudian eh, tadi ya yang tadi TP ya. Terus continuation pattern ya di sini kenapa saya ambil buy, jelas ya, saya nggak mau ulang lagi tapi jelas banget higher time frame-nya bias, jadi saya udah pasti buang sell dari kepala, saya hanya fokus cari buy. Ini kan hanya continuation pattern. Ketika saya ngelihat bahwa di sini dia masuk lagi ke ya daily fair value gap ini masih di respect ya kan, begitu turun ke sini. Dan di sini juga ketika masuk dia dari rejection ke atas, jadi udah ada shift in market structure ya kan. Plus ya kita lihat bahwa daily high-nya, previous daily high-nya itu di break dengan displacement candle. Jadi kita tahu bahwa ketika market lagi bullish, maka draw on liquidity yang akan terus-menerus diserang oleh algoritma adalah previous daily high. Dan begitu pun sebaliknya, ketika market lagi bearish, maka draw on liquidity yang akan diserang terus-menerus oleh market adalah previous daily low. Kita lihat di sini previous daily low-nya udah di attack, ya, udah diserang dan udah di break dengan displacement candle. Jadi ini kan masuk ke area liquidity run. Jadi hanya memanfaatkan untuk continuation pattern. Simple aja, low di sini, high di sini, ya, tarik Fibonacci. Di sini area OTE-nya, di sini juga ada, saya melihat di sini ada apa namanya, bearish candle ini menjadi order block. Jadi saya pikir oke, ini cukup aman untuk saya jadikan entry. Walaupun ini CPI ya, dia turun, weeknya dulu damage, dan kali ini saya kena damage dari weeknya, baru kemudian dia naik ke atas. But at least directionnya bener ya, jadi ya oke lah gitu, sesekali ya kita tahu probabilitas saja, ini kan hanya game probabilitas ya, jadi ini -1 teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka ngomong bang, setup lossnya kasih lihat, setup lossnya kasih lihat buat bisa belajar katanya. Waduh, belajar dari kekalahan katanya ya. Ya bijak sih, kesannya bijak gitu, cuman buat saya pribadi teman-teman, jadi saya mau share pendapat saya atau mindset cara berpikir saya tentang sebuah losing trade. Kita nggak bisa belajar apapun dari sebuah losing trade teman-teman. Jadi buat saya nggak guna kita belajar dari losing trade, tidak ada gunanya mengevaluasi sebuah trade yang gagal. Kenapa? Karena losing trade itu terjadi cuma karena dua hal aja ya. Cuma dua hal, tidak ada hal ketiga dan tidak ada hal keempat. Seorang trader itu ketika mengalami loss, setupnya itu gagal, itu cuma dua tuh. Satu, dia belum punya metode baku, sistem trading plan yang baku, alias dia mungkin masih dalam tahap pencarian metode. Jadi kalau metode trading aja belum baku, masih pindah sana, pindah sini, nonton YouTube sana, wih keren nih, belajar, praktek. Nanti denger YouTuber lain, wih keren nih, berubah lagi gitu ya. Nah kalau masih berubah-ubah begitu, belum punya sistem trading plan yang baku, bahkan lebih parah lagi, belum punya data backtest ya, Anda ngalamin loss, ya apanya yang mau dievaluasi? Orang sistem trading aja nggak punya. Tangkap yang saya. Kecuali Anda punya sebuah sistem trading yang sudah baku, lalu Anda sudah punya data backtestnya, sistem trading itu sudah di backtest sekian lama, sudah melewati berbagai macam kondisi waktu, geopolitik dunia, dan itu bertahan. Oke lah gitu. Tapi kalau sistem trading plan aja belum baku, metode aja masih pindah sana pindah sini, masih punya apa namanya, shiny object syndrome ya, sindrom untuk melihat benda berkilau. Oh, yang di sana lebih indah, lebih menarik, lebih berkilau, pindah lagi metodenya. Melihat lagi yang sini, oh yang ini lebih berkilau, pindah lagi. Apanya yang mau dievaluasi? Kecuali Anda punya sebuah trading rules yang sudah baku. Itu yang pertama, kenapa seorang trader itu loss atau gagal dalam setupnya. Kedua, buat trader yang udah mencapai level konsistensi, ya artinya dia udah konsisten, dia udah pakem, emosinya juga udah stabil, ya dia udah tahu betul apa yang dia mau cari di market, dia tahu betul apa yang dia mau lihat di market, dan dia juga udah punya kemampuan untuk menahan diri, tahu kapan harus trade, kapan
harus entry dan kapan tidak harus entry, kapan harus meninggalkan market, dan kapan momentum itu ada ya. Ada trader itu sudah punya sistem trading plan yang baku, bahkan sudah di backtest dan sudah melewati berbagai macam kondisi zaman, kondisi waktu, dan metode itu sudah teruji bagus. Ketika seorang trader yang sudah mencapai level konsisten dan dia mengalami losing trade, mindset seorang trader itu dia tahu betul bahwa losing trade is just part of probability, just part of the game, nothing more and nothing less. Seperti saya misalnya, apakah ketika saya kena begini saya marah-marah? Slow aja teman-teman, santai aja, is part of the game gitu. Dan karena saya udah punya data backtest, jadi saya tahu bahwa win rate saya berapa, saya tahu consecutive loss saya berapa. Jadi ya bagian dari game aja, dari permainan. Karena kan kita nggak pernah, tidak ada metode yang 100% tuh. Jadi buat apa dievaluasi? Nangkep ya maksudnya? Dia gini, kalau udah ngikutin sistem trading plan, udah kayak misalnya saya ngikutin semua trading plan, saya ikutin. Ya kan, kecuali saya misalnya nakal, iseng, gak jelas gitu, gabut, saya entry, loss, ya udah, emang salah saya. Tapi ini kan semua udah sesuai dengan trading plan-nya, udah sesuai dengan trading rules-nya. Kalau masih kena stop loss, ya udah, bagian dari probabilitas saja. Pasti akan ngalamin sebuah loss gitu. Tapi itu kan part of the game. Jadi ya buat saya sih gak ada fungsinya, gak ada gunanya sama sekali ya evaluasi sebuah losing trade. Daripada Anda mempertanyakan kenapa ya kena stop loss? Oh harusnya entry-nya di sini. Oh itu evaluasi atau pembenaran diri itu? Mencoba menyenangkan diri untuk dapat alasan-alasan masuk akal kenapa trade saya salah. Terima aja realitas kalau ini adalah permainan probabilitas. Berdamailah dengan hal itu. Itu akan lebih menguntungkan buat seorang trader move on dan fokus untuk next trade-nya. Oke? Karena ini kan is a long run game ya, bukan sebuah short term game. Ini ada permainan jangka panjang gitu. Loss sekali, it's okay, gak masalah. Fokus lagi ke next trade-nya. Jadi, itu pendapat saya tentang evaluasi sebuah losing trade. Gak ada gunanya. Oke? Next, kita masuk ke trade selanjutnya di weekly one shot one kill, which is ini adalah the last trade ya. Ini simple juga nih teman-teman, kalau ngeliat begini harusnya langsung ya, harusnya langsung wah ini mah modul standar kita banget ya, ICT Classic template buy banget ya. Sweep ya, di sini saya pakai time frame M15 jadi lebih kecil. Balik lagi kalau udah bisa pondasi dasarnya mau pakai time frame berapapun boleh teman-teman. Ini kan di sini kan saya kan sharing apa yang saya lakukan. Jadi karena saya udah ngerti ya saya bisa pakai time frame 15, bahkan yang pakai time frame M5 pun boleh-boleh aja ya. Itu. Jadi di M15 ya kita lihat bahwa di sini kan ini kan yang kemarin, jadi ini berlanjut terus nih ceritanya. Di sini sweep ya. Di sini shift ya. Lalu apa saya langsung entry di sini? Enggak lah. Kenapa? Karena ini jam berapa ini? Ini subuh ini kalau di waktu Indonesia bagian saya tinggal gitu ya di Jakarta. Jadi ya, dan saya ngeliat banyak yang, jadi apa intinya saya nggak ngelakuin revenge trade lah gitu. Jadi ketika saya loss di sini tiba-tiba dia terbang, wah habis kena stop loss dia ngelakuin shift market structure nih. Apa saya langsung buru-buru entry? Ya nggak, slow aja teman-teman ya. Kalau habis loss tuh jangan buru-buru entry, jangan ngeliat chart lagi. Udah tutup chart, lakuin yang lain lah. Kasih jeda gitu. Jadi supaya apa? Supaya ketika nanti memutuskan untuk mau entry lagi di market, keputusan itu tuh betul-betul keputusan karena kita ngelihat setup kita muncul. Bukan keputusan yang datang dari emosi pengen balas dendam. Jadi memang nggak bagus ya. Jadi kalau habis losing, apalagi kalau Anda belum punya cukup pengalaman untuk merasakan emosi negatif dan handle emosi negatif seperti itu. Jadi ya saya biarin aja. Ketika saya ngeliatnya ya bodo amat, ya tidur-tidur aja gitu. Begitu next day-nya, besokan harinya, saya ngeliat dan selalu ya, saya tuh selalu entry setelah true day open. Jadi untuk mengetahui mana diskon dan premium tuh selalu ya teman-teman ya. Oke, lalu saya ngelihat ketika true day open dibuka, saya ngelihat di sini ada SMT dengan silver.
Nah, ketika ada SMT ini adalah pemicu konfirmasi yang kuat bahwa saya langsung tahu, oke, continuation pattern ini akan berlangsung bahwa memang dia masih strong bullish. Jadi sisanya saya tinggal mencari sebuah PD Ray untuk entry. Lalu PD Ray yang saya lihat di sini adalah pertama kita ukur dulu mana premium diskonnya dengan OTI. Di sini dapat area apa namanya? Diskonnya untuk area buy. Jelas banget di sini ada apa? Ya ada breaker ya, ada breaker dan ada fair value gap di sini. Jadi ini unicorn setup. Ya udah, saya langsung limit di sini. Dan seperti tadi yang saya bilang, exit saya balik lagi ke 2530, ditambah lagi karena ada pertemuan antara standar deviasi ya. Kalau kita ukur di sini, manipulasinya di sini 2, 2,5 dan 4. Di sini 2,5-nya 2525. Oke, angkanya. Kalau kita OTI juga, low sini, high sini, minus 0,27-nya 2525. Jadi di sini ada titik pertemuan standar deviasi, bisa dijadiin sebagai take partial profit pertama. Sini juga ada angka yang lumayan mirip-mirip ya. Di sini 2531 hampir 32, di sini 2533. Jadi 2530 ya realistis dong, gitu kan. Jadi masih tetap ya saya jadiin ini sebagai area exit saya untuk sebagai buy stop exit. Jadi exitnya di 2530. Oke, nah ini bahas sedikit tentang SMT. Nah ini nih yang saya lihat. Di sini ada SMT ya, jadi goldnya itu bikin lower high, silvernya bikin lower low. Jadi ini adalah SMT divergent. Jadi buat teman-teman yang nanya SMT, sederhana aja teman-teman, gak susah-susah banget kok gitu ya. Nah ini saya detailin lagi nih. Jadi SMT ya begini, ketika dua korelasi pair positif ya, dalam arti gold dengan silver, sini bikin lower low, sini bikin lower high. Jadi mana pair yang kita pakai ya pair yang ini ya, karena kita lihat di sini ada SMT, dia lebih strong bullish dibanding pair ini, walaupun dua-duanya trennya sama-sama bullish. Dan di sini saya juga udah tulis ya pair korelasi positifnya itu DXY dengan UCHF, Bitcoin dengan Ethereum, E-mini S&P dengan NQ, dengan Nasdaq atau dengan Dow, bisa bebas. Gold dengan silver, Euro dengan Pound, AUD, Aussie Dollar dengan New Zealand dengan Kiwi, UCAD dengan UCF ya. Euro, lalu untuk pair Jepangnya sama aja. Jadi kalau Euro JPY, GBP JPY. Kalau AUD JPY berarti NZD JPY dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi basic lah dasarnya tuh begini, nanti korelasi turunan pair ya teman-teman bisa atur lagi menggunakan standar di sini ya. Lalu untuk negatifnya tuh DXY dengan Bitcoin ya. Kita tahu itu ya. Lalu juga dolar melawan E-mini S&P atau Nasdaq atau Dow sama. Lalu juga indeks dengan forex itu berarti DXY dengan forex ya. Jadi kalau DXY-nya indeksnya kuat, forexnya turun ya, begitupun berlaku sebaliknya. Lalu juga gold dengan UCAD. Nah, ini yang saya sering bilang nih. Jadi kalau misalkan kondisi di mana saya menghindari trading di gold itu ketika gold dengan UCAD itu gerakannya sejalan seiring ya. Kita tahu bahwa ketika itu terjadi, market itu sedang di high manipulate ya. Jadi sedang dimanipulasi dengan tiga tinggi, dan salah satu pair pasti ada yang sedang berbohong. Karena kita nggak bisa tahu mana pair yang sedang berbohong, jadi lebih baik saya wait and see ya sampai terjadi ada konfirmasi yang kuat untuk bisa berani entry. Jadi ini hal yang paling saya hindari untuk trading di gold ketika gold dan UCAD itu berjalan seiringan. Lalu UCHF dengan Euro juga ini berlawanan. Bisa dipakai kalau mau pakai perbandingan korelasi forex dengan forex. Jadi ini sedikit ya tentang SMT divergent. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman tentang SMT divergent. Oke, jadi ini kesimpulan weekly one shot one kill dari tanggal 2 sampai 14 September. First trade dapat 150 pips, ini RR-nya 2,38. Second trade minus 80 pips, minus 1 R. Dan third trade itu 150 pips dengan 3 R. Total 260 pips dengan RR 4,28 R. Jadi oke ya, jalan 2 minggu, baru pertengahan jalan 2 minggu, kita udah dapat 4,28 R. Cakep banget ya. Jadi bayangin kalau misalnya ada investor gitu nanti yang mau copy, wah itu kan seneng ya. Kalau misalnya ada investor naruh 1 M aja gitu misalkan, dalam 2 minggu dia dapat return 40 juta. Asik nggak tuh? Ya, dia tetap bisa jalanin bisnisnya, dia bisa tetap ketemu kliennya, dia bisa tetap fokus bisnisnya, dan dia dapat side income ya dari copy trade 4% dalam waktu 2 minggunya. Jadi
tetap masih masuk dalam the best instrumen untuk bisa mengalahkan inflasi dibanding instrumen lain gitu ya. Gitu. Nah, nanti jadi win-win lah untuk semua pihak ya gitu. Oke, jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang weekly one shot one kill atau masih bingung, nanti silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Dan ini pengumuman sedikit untuk yang mau join Traktir Kopi, link ada di deskripsi video, dan kita ketemu di Zoom berikutnya. Buat para member Traktir Kopi, kita ketemu ya di Zoom berikutnya. Untuk Zoom berikutnya nanti saya kasih info detailnya, tanggal dan temanya di community tab. Jadi ya intinya kita ketemu lah di Zoom berikutnya. Oke, thank you teman-teman. Kita asik-asik seru-seruan lagi nanti malam minggu. Oke. Dan next, ini buat teman-teman yang mau download ebook gratis ya tentang ICT, itu linknya juga ada di deskripsi video. Karena masih banyak nih yang report ke saya nih, nemuin ada oknum yang jual ebook saya berbayar di marketplace. Jadi tidak perlu bayar teman-teman. Jadi Anda bisa dapat gratis, hanya tinggal klik link di deskripsi video, masukin nama sama email, nanti ada diarahin ke Telegram eksklusif, bisa download di pin message grup Telegram itu ya. Jadi ini free, tidak perlu bayar. Kalau ketemu di marketplace ada yang menyalahgunakan, silakan bantu di report, karena saya udah report, tapi seperti biasa tidak ada balasan sama sekali ya. Jadi udah bohwat ya. Oke, dan next terakhir, nah ini nih karena banyak juga mungkin nggak tahu ya, ini kok banyak banget yang nanyain copy trade ya. Mungkin kayaknya udah kelamaan nunggu ya teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman yang udah daftar dari kapan tahun, gak launching-launching ini ya. Saya juga sama teman-teman. Saya juga ada di sisi yang sama, yaitu menunggu dari pihak TF. Kalau kita lihat kayaknya Pak Tito memang lagi bersih-bersih, jadi biarin aja, biarkan dia bersih-bersih, sehingga kita bisa mendapatkan master trader yang betul-betul berkualitas ya. Jadi ketika nanti di launching, kita tuh betul-betul dapet master trader yang bagus ya teman-teman gitu. Jadi mohon maaf ya, dan bersabar menunggu aja ya gitu ya. Nanti saya coba follow up lagi deh ke tim TF-nya. Mungkin di akhir tahun kali ya, atau mungkin sebelum akhir tahun, atau bisa juga mungkin awal tahun ya, kita nggak tahu lah. Tapi intinya kita dengan sabar menunggu, karena saya juga masih sama ya kayak teman-teman, saya di sisi menunggu juga gitu. Saya juga maunya cepet, tapi ya balik lagi semua ini kan adalah program dan program ETF. Jadi saya hanya bisa menunggu teman-teman. Nanti kalau udah launching itu pasti dihubungi oleh saya pribadi. Jadi pastikan nomor telepon, WhatsApp, dan email yang Anda daftarkan itu dengan nama juga benar ya. Jadi pas launching saya hubungin Anda, nanti nomor WhatsApp nggak bisa dihubungin lagi, atau emailnya salah lagi, ya udah gitu. Berarti itu gimana coba gitu ya. Jadi pastikan Anda menginput datanya itu juga dengan benar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih mau join, jadi masih ada kesempatan karena belum launching. Jadi yang mau join untuk daftar copy trade itu bisa klik link pendaftarannya di bawah. Tapi sekali lagi bahwa copy trade itu secara spesifik, secara khusus hanya untuk para investor. Jadi bukan untuk semua orang ya teman-teman, hanya untuk para investor. Jadi saya udah kasih warning di awal kalau copy trade ini hanya spesifik untuk para investor, oke? Bukan untuk semua orang. Semoga Anda mengerti ya. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di next video. Kalau mau ada yang masih bingung, boleh komen aja di kolom komentar. Atau kalau mau ada ide video untuk next tema apa nih, mau bahas apa, silakan komen tulis juga di kolom komentar gitu. Thank you buat semuanya. Semoga semuanya boleh menjadi trader yang semakin baik, semakin sukses, semakin konsisten, semakin profitable ya dari waktu ke waktu. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Happy cuan dan bye-bye.